masa lalu, jika bertobat menerimamu. Yesus menantimu dan menyambutmu, dengan darahnya kau telah ditebus. Tanyakan dirimu, berapa jiwa yang telah kau bawa kepadanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara tetap mengalami kasih Tuhan dan ketika mendengar firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini Selasa 28 Februari 2023 dari kitab Amsal 17 ayat 4. Amsal 17 ayat 4 saya akan membacakan untuk kita. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sering mendengar sangat sulit untuk menyatakan kebenaran. Itu pastinya. Orang yang berkata jujur sulit menerima pengakuan. Karena di sekitarnya ada orang-orang yang tidak menginginkan kejujuran, yang tidak menginginkan kebenaran. Mari kita lihat kenyataan ketika media sosial yang semakin luar biasa. Kalau berita-berita baik itu sangat sulit untuk tersiar. Tapi lihat, ketika perkataan-perkataan yang salah, perbuatan-perbuatan yang salah, itu begitu cepat tersiar dan menjadi viral. Dan banyak orang tertawa menontonnya dan melihatnya. Maka tidak heran kalau firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Pendusta dan penjahat tidak akan pernah senang perkataan jujur. Kesaksian-kesaksian yang jujur, yang baik, yang benar. Itu akan bertolak belakang. Maka kita harus memastikan kita berbicara dengan siapa. Kita harus memastikan kita berhubungan dengan siapa. Kalau kita membaca Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 6 dikatakan di sana bahwa kehidupan orang yang benar itu, kehidupan orang yang merindukan firman Tuhan adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air sungai. Yang tumbuh dengan segar, daunnya yang lebat, berbuah pada musimnya, tidak pernah layu. Itu kehidupan orang yang benar. Dia merenungkan firman Tuhan baik pagi, siang, dan malam. Dan dia tidak mau duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi orang-orang bebal, orang-orang yang bodoh, dia tidak suka kebenaran firman Tuhan. Dia lebih suka kata-kata dusta, kata-kata bohong. Maka pastikan hidupmu jangan pernah sekumpulan, serombongan dengan orang-orang jahat. Orang-orang pendusta. Kita boleh berkomunikasi dengan mereka, tapi pastikan jangan jatuh dirimu dalam kehidupan mereka. Pastikan dirimu jangan terpengaruh oleh lidah mereka, ketajaman lidah mereka. Pastikan hidupmu jangan terpengaruh oleh kejahatan mereka. Malah sebaliknya, jadilah pembawa terang dalam hidup dan kehidupan mereka. Jadilah pembawa warna kebaikan, pembawa pencerahan, pembawa pemulihan, pembawa pertobatan. Sehingga dunia ini akan semakin baik. Dunia yang sedang kita huni ini dipenuhi oleh dusta-dusta. Dan ada banyak orang yang lebih sering senang mendengar kata dusta daripada kata kebaikan. Lebih banyak orang yang lebih suka mendengar, melihat
perbuatan-perbuatan jahat daripada perbuatan-perbuatan baik. Itulah tugas kita untuk membawa sukacita, mengubah keadaan ini menjadi lebih baik lagi. Tidak boleh serombongan, sekumpulan dengan orang bebal, orang jahat, pendusta, pembohong. Mari Bapak Ibu Saudara memastikan diri kita hidup dalam firman Tuhan. Karena orang yang hidup dalam firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan baik pagi, siang, dan malam, dia akan mengalami kesuksesan dan keberhasilan sebagaimana firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Dia mengalami kesuksesan dan keberhasilan karena dia setia merenungkan firman Tuhan baik pagi, siang, dan malam. Dalam setiap hidup dan kehidupannya, dia menaruh hormat kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Dan dia mengalami berkat yang luar biasa. Jauhkan dirimu dari kumpulan-kumpulan pencemooh. Jauhkan telingamu dari suara-suara orang jahat. Jauhkan telingamu dari perkataan-perkataan pembohong, pendusta, pemfitnah. Tapi beri telingamu kepada suara Allah. Yakinlah Bapak Ibu Saudara, saudara akan mengalami berkat yang melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan jika firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tidak serombongan dengan orang jahat dan pendusta. Karena telinga mereka mereka arahkan kepada hal-hal yang jahat. Suara-suara mereka adalah suara-suara kejahatan. Maka tugas kami yang rohani, maka tugas kami anak-anak Allah, maka tugas kami sebagai ahli waris kerajaan surga adalah pembawa terang. Hiduplah sesuai dengan kebenaran. Bersama-sama dengan orang kudus, kami mau memerangi kejahatan-kejahatan, kebohongan-kebohongan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami menjadi pelaku firman, oleh karena kekuatan yang dari-Mu, oleh karena hikmat surgawi. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah saudara-saudara kami yang mendengar kebenaran firman-Mu hari ini, dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka, apapun aktivitas mereka, biarlah mereka mengalami berkat kasih setia Tuhan. Dan bolehlah mereka semakin rindu Tuhan pakai menjadi pelaku firman. Menyatakan kebenaran, keadilan, dan kasih. Sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang rindu mendengar kebenaran firman. Semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh mendengar kesaksian oleh karena kehebatan Tuhan. Oleh karena karya Tuhan, perbuatan Tuhan. Berkati tim multimedia, berkati setiap saudara-saudara kami yang sakit di rumah dan di rumah sakit, yang rajin bersungguh-sungguh memiliki komitmen untuk melayani Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah mereka semakin mengalami kasih dan sukacita yang dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa pelanggaran kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Semangatlah selalu Bapak Ibu Saudara, lanjutkan aktivitasmu. Tuhan Yesus selalu bersama kita. Yang paling jahat di masa lalu, jika bertobat menerimamu, Yesus menantimu dan menyambutmu. Dengan darahnya kau telah ditebus. Tanyakan dirimu, berapa jiwa yang